Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan untuk pembahasan mata kuliah pemrograman berbasis objek masuk di pekan ke-6 atau pertemuan ke-6 ya. Jadi kita akan membahas latihan dari studi kasus yang sudah diberikan ya. Mohon dicek, dilihat kembali slide untuk pertemuan ke-6 ya. Pada slide pertemuan ke-6 ini slide yang saya tampilkan ini sebagai bentuk ringkasan, tapi Anda silakan cek di slide pertemuan ke-6 juga ya, yang updatean ya, updateannya. Baik, pembahasannya ya ini kita membahas, ya ini ada 2 studi kasus yang nanti kita akan bahas ya dengan menggunakan atau menerapkan konsep OOP ya. Nanti ada 2 kasus juga nanti Anda untuk diminta sebagai pengalaman atau sebagai latihan ya. Capaian pembelajarannya untuk pertemuan ke-6 yakni memahami dan dapat menyelesaikan studi kasus. Kita mulai dari studi kasus yang pertama ya. Di pembahasannya sini mengenai yakni mengenai kasusnya penjualan ya. Yakni ada di sini masuk ke penjualan helm ya, jenis helm. Nah, kita kan pertama kali ya dalam menyelesaikan atau mengerjakan studi kasus, tentunya yang pertama kali kita harus menentukan atribut ya atau variabelnya apa saja yang digunakan ya dalam kasus tersebut. Jadi kita harus bisa mendefinisikan dulu ya atribut apa saja yang kita akan gunakan ya. Itu yang pertama nih atribut ini ya. Ya, atribut ini jadi mendefinisikan atribut dulu. Ya, ada berapa atribut yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, dari atribut tersebut atau variabel tersebut, mana variabel yang digunakan untuk proses input gitu ya, atau yang menampung inputan. Nah, tentukan dulu. Nah, di sini ditentukan ada 3 ya, ada 3 variabel yang digunakan untuk menampung proses inputan ya. Yang pertama itu adalah jenis ya, yang kedua ukuran, dan yang ketiga jumlah beli. Nah, nanti masing-masing dari atribut tersebut ya kita buat parameter. Ya, kita buat parameter. Ini parameternya pun ada 3, yakni X, Y, dan Z. Ya, nah ini definisikan dulu. Ini pertama, paling pertama ini tentukan dulu. Karena kalau tidak menentukan, kita pasti nanti akan mengalami kesulitan ya. Nanti metode apa yang harus kita buat dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan muncul, ya, kenapa hanya 3 gitu kan? Sedangkan atribut yang terdefinisi atau deklarasi di sana di baris ke-13, 14, dan 15 itu ada 5. Kenapa hanya 3 yang dijadikan sebagai atribut yang menampung proses inputan? Yang pertama jenis ya, kita analisis dulu ya, jenis. Kenapa jenis dimasukkan ke dalam variabel atau atribut yang menampung dari proses inputan? Ya, karena jenis merupakan dia dijadikan sebagai suatu atribut ya kunci ya. Jadi di sini ada nama ya. Nama variabel nama atau atribut nama ini memiliki ketergantungan terhadap atribut jenis atau merek. Ya, artinya kalau misalkan jenisnya 1 ya maka mereknya KYT misalkan begitu. Kalau jenisnya misalkan 2, maka mereknya adalah BMC dan seterusnya. Jadi nama ini memiliki ketergantungan terhadap atribut jenis, sehingga jenis yang diinput. Nama nanti akan mengikuti, kita input 1 pasti nama akan mengikuti. Ya, kan tidak mungkin kita menginput 1,
nama yang dua yang muncul ya. Kan itu berarti ada yang logic yang error di situ ya. Karena ketika kita menginput jenis yang pertama, misalkan jenis helm yang pertama, pasti namanya adalah KYT, misalkan begitu contohnya. Dua adalah jenis merek BMC, misalkan begitu helmnya. Ya, tapi tidak mungkin kita menginput angka 1 akan muncul BMC, itu tidak akan terjadi ya, karena memang kalau memang terjadi ya pasti ada logik yang error di situ ya, karena kita sudah mendefinisikan bahwa jenis 1 adalah KYT, 2 adalah BMC. Sehingga yang harus diinput adalah yang jenis, bukan nama. Jadi nama hanya mengikuti saja. Ya, nama hanya mengikuti dari jenis. Artinya jika jenisnya 1, maka KYT, jenisnya 2, maka BMC. Oke, baik, berikutnya ukuran. Ini bergantung sini ya. Ini sudah disampaikan di get jenis. Ada variabel get jenis. Nah, yang kedua yakni ukuran. Kenapa mesti ukuran? Ya, ukuran ini adalah juga sama sebagai kunci dari atribut harga, karena harga akan bergantung terhadap ukuran. Gitu misalkan. Kalau ukurannya makin besar ya, dia tentu harganya pun semakin besar juga, menyesuaikan gitu ya. Jadi misalkan contoh ini ya, ini kan kita melihat dari studi kasus yang di slide ya. Ini saya kembangkan di sini, kita membagi dengan sub dan main ya. Jadi kalau yang sebelumnya tidak ada sub dan main, ini sudah menyalahi atau tidak mengikuti rule dari konsep OOP itu sendiri ya. Nah, ini kita menerapkan konsep OOP. Ya, jadi ukuran juga sama seperti jenis ya. Jadi harga ditentukan dari ukuran. Jika S maka harganya sekian, jika M harga sekian gitu ya. Misalkan contohnya ya. Nah, kemudian ini sebagai contoh ya, contoh nanti kalau misalkan ada kasus yang ini silakan Anda menyesuaikan saja kasus ini, contoh saja ya, berkaitan dengan ya, hal tersebut ya. Kemudian kita lanjutkan jumlah beli ya, jumlah beli karena memang kita input berapa jumlah yang dibeli kan gitu, harus diinput. Nah, kemudian yang lainnya tidak hanya mengikuti saja harga ya, harga hanya bergantung terhadap ukuran ya, berarti nanti mengikuti. Nah, nanti muncul di sini struktur if ya. Ini saya tidak bahas karena sebelumnya sudah disampaikan tentang struktur if ya. Saya hanya membahas tentang kasusnya. Nah, tapi di sini saya akan mengangkat dari metode get jenis ini metode non void. Ingat ya, metode non void terdapat tipe data get jenis. Saya akan menyampaikan tentang metode namanya equal ignore cache ya, equal ignore cache. Ya, ini metode ini berfungsi untuk sebagai metode ya, membantu metode dari atribut jenis untuk ya mengkondisikan suatu nilai ya, misalkan di situ ignore cache ya, namanya ignore cache berarti tidak membedakan ya antara hurufnya kecil atau hurufnya besar. Artinya misalkan di sini kebetulan kan ini angka ya, taruhlah ini equal ignore cache. Di sini kan huruf ya, huruf S-nya besar. Artinya nanti ketika kita menginput dalam program ketika dijalankan, kita input, ketika kita menginput S-nya kecil, dia tetap membaca huruf S gitu ya. Makanya dihilangkan ya. Jadi ya ibaratnya ketika kita menyamakan antara hurufnya besar dan huruf kecil ketika kita input gitu. Jadi menggunakan equal ignore cache. Nah, tetapi berarti pemahaman kebalikannya adalah jika kita tidak menggunakan ini ya, berarti harus sesuai gitu ya. Nah, harus sesuai ya. Oke. Ini nanti return di sini jangan lupa ya, itu terkait dengan subnya. Kemudian tambahan lagi ada metode non void get jumlah beli untuk menampung ya, untuk memproses inputan dari jumlah beli ya. Jadi perhatikan, mendefinisikan metode ya. Jadi definisikan atribut. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan ya, atribut
Ya, kemudian yang kedua mendefinisikan metode apa aja yang dibuat Pak, misalkan ya. Non voidnya apa saja, yang void apa saja. Di sini metode non voidnya kita buat get jenis karena ada proses inputan jenis di situ. Kita buat namanya get jenis ya. Jadi metodenya kita sampaikan metode non void untuk menampung ini ya proses jenis. Nah, kebetulan dalam kasus sebelumnya ya, ini kan pengembangan dari kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya itu kebetulan ukuran masuk ke dalam jenis. Jadi kita buat if dalam if atau nested if. Ya, makanya jika memilih angka 1 ya, maka jenis hellernya misalkan KYT. Ukurannya berapa seterusnya. Jadi if dalam if. Ini pengembangan dari kasus yang sebelumnya yang tidak atau belum menerapkan konsep OOP. Ya, nanti Anda silakan cek slide yang lama ya. Nah, kemudian metode yang pertama sudah definisikan, yang kedua ya kita lihat ada get jumlah beli untuk menampung atribut dari jumlah beli ya. Nah, nanti jadi bentuk pertanyaan, Pak, yang ukuran kok tidak dibuat metode ukuran ya untuk get ukuran, karena ukuran tadi sudah dijelaskan masuk ke dalam jenis gitu ya, maka sehingga tidak dibuat kembali, langsung membuat metode yang jumlah beli untuk menampung proses inputan ya untuk memproses jumlah beli. Jadi get jumlah beli, return jumlah beli. Kemudian kita tentu menghitung jumlahnya ya. Jadi berapa jumlah beli yang di input ya, kemudian dikalikan dengan harga. Nah, itu harus sedang menampung metode yang kita buat metode baru dengan nama get jumlah harga. Ini metode non void. Semua metode non void ya. Kemudian ketika kita beli di sana didefinisikan pajak ya, kita buat juga pajaknya kan. Pajak itu adalah jumlah harga dikalikan 0,1 ya. Nah, baru dari hal tersebut baru kita totalkan kan jumlah harga ditambahkan pajaknya berapa, baru itu total bayarnya. Nah, berarti penambahannya ada metode non void ada 5. 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Ini hanya testing ya, ini testing saja, jadi saya jadikan komentar, jadi tidak dibaca. Oke, nah ini metode non void ya, tidak ada metode void, tapi nanti silakan tergantung kasus Anda mau gunakan itu silakan saja ya. Ini yang sub dulu, nah, yang sub class ya, yang sub. Kemudian yang main kita udah menerapkan yakni proses looping dan array ya. Langsung input output Pak Java IO, kita gunakan Java IO. Ya, ini saya nggak bahas yang itu, saya akan lebih menekankan dari logiknya ya, dan juga penggunaan looping array-nya ya, perhatikan. Ini saya nggak bahas ya, saya kira sudah memahami, nanti silakan cek di pertemuan atau video instruksional sebelumnya ya, seperti deklarasi array ya, variabel mananya atau atribut mana yang ditambahkan atau digunakan ini ya. Nah, deklarasi array-nya variabelnya apa saja. Kemudian di sini ada looping untuk yang pertama untuk proses input ya. Di sini proses input ya. Nah, kemudian di sini kita buat tampilan sebagai outputnya, ini tampilannya saja ya, sebagai tampilan atau labelnya ya. Nah, di looping yang kedua baru kita buat di sini untuk proses outputnya ya. Nah, di sini tambahkan ya, ada tambahkan karena di sini ada shortcode-nya agak sedikit panjang ya. Jadi silakan ditambahkan ke sini ya. Baris ke-59 ya. Nah, kemudian total, perhatikan di sini ada deklarasi objek ya, ini diingat ya, mohon nih dia gunakan parameter karena menggunakan konstruktor. Ya, sekali lagi kalau Anda ingin mengembangkan teknik lain silakan saja. Saya nggak gunakan konstruktor Pak, silakan. Jadi juga jangan terlalu ini teknik saja yang ini gunakan konstruktor atau menggunakan metode non void murni atau metode murni. Ya, silakan saja. Ya, ini menggunakan ini pun silakan. Ini teknik saja.
ya, tidak menyalahi konsep. Ini OBJ get jenis ya, get jenis ini kita panggil untuk tadi saya sampaikan bahwa jenis merupakan kunci ya, yang dimana nama itu bergantung terhadap jenis. Nah, kemudian ukuran juga mengambil dari jenis ya, karena kan di dalam nested if tadi, if dalam if ya. Nah, ini makanya kita panggil dulu. Kalau misalkan get jenis tidak dipanggil, otomatis dia akan tidak tampil atau tidak nilainya nol ya. Nah, di sini kita menjumlahkan ya dari get jumlah harganya, kita totalkan semua, jadi get total bayar ditotalkan. Jadi di looping ya, nanti baru ditampilkan di sini. Kita buat variabel untuk menampung semua hasil perhitungannya ya. Nanti silakan dibuat main-nya. Jadi ada dua, sub, class, dan main ya. Main. Kemudian kasus yang kedua juga demikian sama. Ya, ini lebih di sini ada 3 variabel yang kita tentukan atau tiga atribut ya, atau 3 atribut yang kita gunakan. Kemudian hanya ada 2 yang diinput ya, yakni kode pelanggan dan alamat. Kenapa nama tidak diinput ya, atau tidak dijadikan sebagai variabel atau atribut yang menampung inputan? Karena nama bergantung terhadap kode pelanggan. Jika kode pelanggannya X misalkan, nama pasti Y kan gitu ya. Kemudian kode pelanggan di seleksi kondisi di sini ya. Ini hanya sebagai testing saja ya. Kemudian main kelasnya ya disesuaikan, lihat kembali kasusnya. Ini perhatikan, ini saya tidak menampilkan import ya, import Java IO-nya. Nanti silakan Anda sesuaikan. Saya sudah sampaikan di materi-materi sebelumnya. Ya, jadi nggak perlu diinput. Ya, import Java IO nggak perlu diinput. Jadi cukup nanti ada instruksi notifikasi dari Java, Anda silakan tinggal klik saja. Gitu ya. Ini inputan untuk, looping untuk proses inputan yang pertama. Ya. Dan di sini ada proses untuk looping outputnya. Ya, ini studi kasus 2 ya, sub dan min. Silakan nanti dicoba ya. Kemudian terakhir ada studi kasus Anda latihan yang ditampilkan adalah outputnya. Outputnya seperti ini, bagaimana caranya Anda mendefinisikan, gitu kan? Kemudian ada juga latihan yang kedua, ya. Silakan dicoba dulu, ya. Yang sudah saya sampaikan tadi, apa dulu langkah-langkahnya, ya. Tentu langkah yang pertama saya review sedikit ya. Nanti latihan ini Anda coba, ya. Ini sebagai bentuk Anda memahami atau dapat menyelesaikan studi kasus ya, latihan studi kasus, karena nanti akan diberikan bentuk tampilan seperti ini outputnya. Jadi outputnya dulu Anda harus menganalisis. Tadi sudah sampaikan sebelumnya sebagai kesimpulan pembahasan hari ini. Jadi pertama kali yang harus didefinisikan adalah atribut dulu. Dari tampilan ini ya, dari tampilan ini Anda harus menentukan berapa jumlah atribut yang kita harus definisikan atau deklarasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, atribut mana ya yang dapat dijadikan sebagai untuk menampung proses inputan atau atributnya mana ya. Tentukan dari misalkan taruhlah atributnya ada 5 Pak misalkan ya, yang didefinisikan ada 5. Nah, dari 5 atribut itu mana atribut yang dijadikan sebagai proses input yang menampung proses inputan ya. Bisa kemungkinan 5-5-nya jadi proses inputan, bisa juga hanya sebagiannya, atau bahkan cuma 1. Nanti silakan dianalisis. Ya. Baru dari situ, dari atributnya, ya menentukan atribut yang ditampung sebagai proses inputan, baru definisikan metodenya. Lihat, nanti karena atribut itu kolerasi dengan metode. Gitu ya. Jadi atribut yang proses inputan nanti biasanya kita definisikan sebagai metode. Gitu ya. Misalkan tadi get jenis, ya itu kan dari variabel jenis. Kemudian jadi pertanyaan ya, pertanyaan Pak, ukuran kenapa Pak? Ya, ukuran tadi sudah sampaikan, ukuran kenapa nggak dibuat get ukuran, metode non void get ukuran? Kenapa? Karena ukuran sudah masuk ke dalam eksekusi dari seleksi kondisi di jenis, gitu ya. Nah sehingga ukuran tidak dibuat. Jika misalkan ukuran terpisah gitu ya,
logiknya dari jenis, ya, kita baru membuatkan atribut atau metode non void yang get ukuran, gitu ya. Nah, nanti silakan ditentukan. Misalkan di sini Anda dalam menentukan studi kasus ini, studi kasus berarti tadi atribut, kemudian menentukan jumlah atribut, menentukan jumlah dari jumlah atribut yang digunakan sebagai proses inputan, kemudian dari itu Anda langkah ketiga masuk ke mendefinisikan metode dari atribut, gitu ya. Nah, biasanya umumnya atribut yang di proses input ada 3, berarti nanti kemungkinan ada tambahan metode yang wajib digunakan ada 3, ya. Metodenya ada 3, ya. Metode murni ada 3, metode non void. Nah, nanti metode-metode tambahan disesuaikan. Seperti tadi kan ada metode tambahan. Seperti metode tambahannya apa, Pak? Contoh, misalkan di sini kasus yang sebelumnya yang kita sudah kerjakan, metode tambahannya apa? Metode tambahannya ini, ya, get jumlah harga karena harus menghitung, ya. Hitung apa, Pak? Ya, ngitung jumlah beli dikalikan harganya berapa. Yang menampung apa, Pak? Yang menampung metode ini, get jumlah harga. Nah, kemudian ada pajak. Nah, pajak kan nambah dong berarti kan begitu. Nah, nambah berarti bagaimana, Pak, untuk menampung hasil get jumlah harga itu ditambah dengan pajak? Ya ditambung lagi, ya, dengan get pajak gitu. Nih. Jadi silakan dilihat studi kasusnya. Jadi sesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Nah, kalau ini hanya tambahan ini, tambahkan sesuaikan dengan tema kasusnya ini. Nih yang saya lingkar ini, ya, ini sebenarnya hanya dari metode tambahan yang umumnya adalah metode yang memang nanti korelasi dengan jumlah atribut adalah get jenis dengan get jumlah beli, ya. Tadi saya sudah jelaskan ya kenapa get ukuran tidak ada, karena get ukurannya masuk ke dalam eksekusi di seleksi kondisi di jenis sehingga udah gabung jadi satu if, ya. Sebenarnya kalau ini ada 3 tapi hanya 2. Nah, 3 ini yang tambahan disesuaikan dengan tema kasus. Kasusnya beda pasti juga beda juga, ya. Nah, ini pun juga demikian yang studi kasus yang pertama soalnya, ya. Nanti silakan Anda analisis, ya. Kita akan lihat nanti, ya, seberapa Anda bisa memahami dari definisi itu. Nanti kalau sudah menentukan metode, ya, definisikan, ya, nanti silakan Anda mengikuti teknik pemrograman yang sudah saya sampaikan tadi. Itu konsepnya di situ. Ya, hanya beberapa langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk mendefinisi, ya, sebelum mengerjakan latihan ini, gitu ya. Jadi poin yang pertama sebenarnya tentukan dulu sub-nya dulu. Kalau sub belum ditentukan, pasti nanti akan bingung menjalankan main ini gimana gitu ya. Jadi pokoknya pertama Anda fokusnya di sub dulu, sub kelas, karena poin, ya, poin penting, ya, dalam penggunaan itu adalah di sub-nya dulu. Kalau main, perhatikan main, sekali lagi saya sudah jelaskan analoginya di pertemuan awal, pertemuan 1, bahwa main itu hanya bentuk tampilan, ya, bentuk tampilan saja, tampilan luarnya saja, ya. Sama seperti Anda ketika menggunakan, ya, handphone misalkan gitu ya. Nah, Anda kan handphone kan Anda lihat tampilannya. Nah, main kelasnya adalah tampilan saja. Ya, tampilan. Isinya adalah di sub kelasnya, ya. Jadi tentukan dulu subnya, mainnya baru akan bisa dijalankan, ya, atau bisa dibentuk gitu ya. Nah, silakan nanti kerjakan 2 kasus ini, ya. Nanti kita akan eh, nanti persiapkan Anda ada perwakilan, ya, dari masing-masing mahasiswa yang sudah mengerjakan dan nanti kita tampilkan, nanti kita bahas. Ya, jadi ada beberapa perwakilan 2 atau 3 mahasiswa, ya, untuk menampilkan atau mempresentasikan 2 latihan ini, ya. Nanti baru kita akan bahas. Oke? Nanti silakan dikerjakan dahulu, ya, untuk persiapan Anda untuk memahami dan juga dapat menyelesaikan studi kasus. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Ini daftar pustaka yang sudah disampaikan sebelumnya sama ya. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan berkaitan dengan pembahasan hari ini, yakni studi kasus. Semoga bisa dipahami apa yang telah disampaikan. Selamat mengerjakan dan nanti di pertemuan Anda berikutnya nanti kita akan
diskusi atau membahas studi kasus itu. Baik, itu mungkin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.